Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi kembali kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat pemula dan sahabat-sahabat lainnya. Ini di depan kita ada sebuah lampu CSP ya sahabat. Ini lampunya yang si kecil tapi terangnya luar biasa, ataupun bisa dikatakan ini lampu proyektor mini sahabat ya. Ini LED proyektor mini. Ini akan saya coba nyalakan menggunakan sebuah alternatif di depan kita ini. Ini masih ada rangkaiannya dengan pengganti adaptor kemarin ya sahabat. Namun ini versinya sedikit besar. Jadi di sini saya menggunakan 335J 400 volt ya sahabat. Kemudian yang satu menggunakan 475J 400 volt ini. Ini saya pergunakan di paralel sahabat. Ini ketemunya 4754 kali 4 16 16, yang sini 335 12 ya. 12 sama 16 ketemunya sekitar 28 UF. Ini kalaupun memenuhi standar dari 220 sahabat ini ya. Jadi kalaupun kita paralel seperti ini, semakin besar UF-nya, maka semakin besar watt yang dikeluarkan. Kalau di paralel seperti ini, UF-nya bertambah sahabat ya. Cuman untuk voltasenya tetap 400 di sini ya. Ini 335J 400 volt dan 475J 400 volt. Ini tidak ada polaritas ya, Pak. Terbulak-balik tidak apa-apa, dan ini kalau di paralel seperti ini menggunakan satu buah R ini nggak apa-apa sahabat sebenarnya, karena ini sudah ada gandengan begini ya, daripada saya lepas saya biarkan aja. Ini menggunakan 2 biji sahabat ya, kanan kiri jadi 4. Sama ini juga menggunakan 335J yang ini 400 volt, ini juga 475J 400 volt. Ini dua-duanya ini sama. Ini akan saya coba untuk menyalakan sebuah LED CSP. Apakah bisa menyala dengan terang benderang? Ini sebagai pengganti adaptor kalaupun kepepet sahabat ya. Kalau kepepet itu biasanya bisa sahabat. Nah, ini ada yang kemarin sama, saya menggunakan satu buah dioda sisir, ini 1 ampere. Kutub positifnya di kanan, negatifnya di kiri, yang di tengah harus bolak-balik. Yang positif negatif masih sama, saya menggunakan 470 UF 16 volt. Untuk outputnya, dan ini untuk arus bolak-balik di tengah sahabat ya. Di arus AC ini kita dapatkan kanan kiri ini. Nah, mungkin seperti ini kurang dan lebih ya, saya solder. Ini biar sahabat tahu. Nah, seperti ini. Ini yang sebelah. Kemudian ini juga yang sebelahnya sahabat ya. Jadi kita gunakan 4 biji sekaligus. Ini kurang lebih sekitar 28 UF ya, ini kalau hitungan UF-nya. Ini biar simpanan setrumnya besar.
karena semakin besar nilai daripada UF-nya, maka semakin besar simpanan arus yang bisa dikeluarkan, ataupun semakin besar nilai UF-nya maka semakin besar watt yang dikeluarkan. Ini kalau menggunakan non polar sahabat ya. Nah itu 475 C 400 volt 2 kali, ini 475 475 335 335, jadi kurang lebih sekitar 28 ini miliampernya sahabat ya, karena hitungannya per 1 UF di sini kurang lebih mewakili sekitar 4 watt ya, kalau hitung-hitungannya untuk non polar ya sahabat ya. Karena ini menggunakan 475, maka 4 ini dikalikan 4 sama dengan 16. Ini 16 kurang lebih ya, 16. Kemudian yang sebelah di sini yang 335 sekitar 12. Itu ya sahabat ya. Jadi kita perlu diingat bahwa setiap 1 UF hitung-hitungannya ini mewakili dari 4 watt. Nah, ini kalau kita kumpulkan di sini, ini kurang lebih 28 watt. Nah, arus yang tersimpan di sini. Itu ya sahabat ya. Untuk menyalakan sebuah lampu ini, itu sahabatnya. Nah, nanti berapa miliampernya itu kurang lebih seperti itu ya sahabat ya. Jadi pokoknya anggere iki didobel, non polar didobel-dobel sahabat ya. Nah, di sini tampungan setrumnya semakin besar. Nah, pada outputnya tergantung sama kita sendiri untuk outputnya. Karena yang kita butuhkan hanya sekitar 12 volt, maka saya menggunakan 470 16 volt untuk outputnya di depan. Apakah ini tidak berbahaya? Tidak sahabat, karena di sini di kanan kiri sudah ditahan menggunakan non polar dua-duanya. Jadi yang sebelah ini kurang lebih sekitar 28, di sini 28, tapi tetap hitungannya satu sahabat ya ini, karena ini berjalan di atas kaki sendiri. Kemudian ini CSP-nya, ini kita coba kita solder ya, untuk positif dan negatifnya jangan sampai terbalik sahabat ya, untuk kaki-kakinya. Ini yang kuning ini negatif, ini dapat negatif sini, kemudian yang biru dapat positif sahabatnya. Ini di paralel ya sahabat ya, bukan di seri. Nah, kemudian ini jabitan harus bolak-balik ini. Di sini ini kita jabit di sini, kita jabit di sini. Nah ini. Apakah ini nanti bisa menyala dengan terang ya, kita nggak tahu sahabat. Mudah-mudahan menyala sahabatnya. Ini kita coba akan colokkan dengan sebuah colokan yang terhubung langsung dengan kedua buah non polar ini yang kita sudah paralel ya. Jadi di paralel dua-dua. Nanti kalau kurang besar nyalanya kita gandeng lagi sahabat. Oke, kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang terjadi? Alhamdulillah. Wadang sahabat. Sekitar 24 miliampere sahabat ini. Jadi non polar 4 biji ini sekitar 24 miliampere karena tegangannya cuma 207. Ini tergantung tegangan ya sahabat ya. Ini kalau tegangannya kecil dia akan mengeluarkan kecil miliampernya. Kalau tegangannya besar dia akan mengeluarkan besar. Ini non polar. Pada saat ini tegangannya kecil sekali sahabat, bisa diperlihatkan di situ ya, itu tegangannya sangat kecil, 205 sahabat ya. Bisa sahabat lihat nih, 205, jadi sangat kecil sekali. Ini kalau tegangan 220 untuk nilai non polar ini bisa sekitar 28 watt, dan miliampernya nanti mengikuti sahabat ya, mengikuti daripada beban. Nah, itu untuk sementara ini miliampernya ini 24 ya.
ataupun nanti bisa dilihat ditutup ya sahabatnya. Kita menggunakan ini aja, ini bisa ini sahabatnya, ini kita lihat ya, kita colokkan ya, dia 2 watt setengah 0,24 mA nya ya, tapi pewadangnya pol sahabatnya, tuh pewadangnya ini kalau dibuka sulap sahabatnya, karena ini sejenis CSP ini seperti lampu proyektor ya sahabat ya, proyektor mini. Kita colokkan sahabat tuh, ini ngelihat di mata pedih sekali sahabatnya itu. Tadi miliampernya 24 ya sahabat, sekarang kita double lagi biar marem sahabatnya, double ini lagi. Ini kita double menggunakan berapa ini, 225J 400 volt ya sahabat ya. Nih 225J 400 volt, ini mudah-mudahan 225 berarti kurang dan lebih sekitar 30 mA ini sahabat. Kalau tegangannya 205, kalau tegangannya lebih dari 205 ya bisa lebih miliampernya. Ini kita gandeng ya sahabat ya, sebentar ditambahi kanan kiri sahabat, biar wattnya naik sedikit, meskipun tidak seberapa naiknya, tapi yang jelas ada perubahan. Dari miliampere berubah, wattnya berubah sahabat ya. Nah itu, oke, sudah kita gandeng tuh ya, bisa sahabat lihat tuh, di sini 3, di sini 3. Nah, kita tes dulu, kita colokkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Tambah padang sahabat. Ini kita lihat di sini ya, kita colokkan ya, gak usah lama-lama sahabat ya, karena ini tidak ada pendingin. Ini panas sekali ya, luar biasa panasnya. 2,3 watt 0,30 miliampere nya tuh ya. Ini mini proyektor sahabat ya. Nah ini panas sahabat ya, ini harus ada pendinginnya. Ini kuningan ini tuh ya, wadang pol. Ini alternatif ya sahabat, sekali lagi bukan ini harus menggunakan non polar, tidak. Ini saya hanya uji coba bahwasanya menggunakan non polar juga bisa dalam keadaan seperti ini. Karena ini nilai biayanya juga kalau beli semua mahal non polar sahabat ya, kecuali kalau kita punya bekas-bekas ataupun rosok-rosokan tidak masalah. Mendingan menggunakan adaptor yang 1 ampere harganya murah. Nah itu ya, ini sebagai alternatif aja, ternyata juga bisa menggunakan non polar. Ini yang bisa saya bagikan ya sahabat untuk hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat semuanya. Tentunya dalam hal ini saya atas nama pribadi, apabila dalam saya memberikan tutorial ini banyak kekeliruan dan kesalahan, saya atas nama pribadi mohon maaf ya sahabat, karena inilah batas kemampuan yang saya bisa dan saya tahu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Wadang pol.